Langit Bekasi sore itu muram, seolah ikut bersedih melihat apa yang terjadi di terminal induk. Seorang sopir angkot bernama Padarto baru saja ditampar keras oleh seorang preman bertubuh besar karena menolak membayar setoran harian. Darah mengalir dari bibirnya, tapi tak satu pun berani menolong. Semua diam, semua takut. Di pojok terminal, sosok berjenggot lebat dengan rambut gondrong yang dikepang acak berdiri dengan senyum puas. Dialah Maman Gondrong, raja jalanan terminal Bekasi. Maman bukan sekadar preman biasa. Ia menguasai segalanya, dari lapak parkir, pengaturan trayek angkot, pemalakan kios, hingga perdagangan barang ilegal. Dengan anak buah setia yang siap menebas siapapun, ia membuat terminal menjadi neraka dunia bagi siapa saja yang bukan bagian dari kelompoknya. Bahkan polisi setempat hanya datang sekadar formalitas, sebagian dari mereka pun sudah masuk angin, disuap atau diintimidasi oleh gerombolan Maman. Di pojok area terminal, seorang ibu penjual gorengan hanya bisa menangis tertahan. Dagangannya ditendang anak buah Maman karena ia tak mampu membayar iuran keamanan. Bocah kecil di sampingnya menggenggam kerudung sang ibu, bingung, lapar, dan ketakutan. Aroma ketidakadilan itu menusuk hingga ke tulang. Terminal itu bukan lagi tempat singgah penumpang, melainkan sarang ketakutan yang nyata, hidup dan berdenyut di bawah bayang kekuasaan Maman Gondrong. "Siapa yang nolak bayar, gue kubur di belakang terminal," teriak Maman suatu siang, ketika seorang sopir bus menolak memberikan uang Rp50.000 sebagai uang jalan. Tak butuh 5 menit, dua anak buahnya langsung menghajar si sopir hingga terkapar, dan tak seorang pun berani menghalau. Maman kemudian tertawa panjang dan keras, seperti iblis yang sedang menertawakan penderitaan manusia. Gerombolan Maman tak hanya beroperasi siang hari. Malam hari mereka berubah menjadi sindikat gelap, transaksi narkoba, prostitusi terselubung, dan penjualan kendaraan bodong semua terjadi di bawah kendali Maman. Terminal berubah menjadi zona tak bertuan yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang punya nyali atau nekat ingin celaka. Bekasi menangis diam-diam, rakyat kecil tercekik dalam ketidakberdayaan yang terus membusuk. Seorang wartawan muda dari media lokal pernah mencoba meliput kejahatan Maman. Namun esoknya, ia ditemukan babak belur di selokan belakang terminal dengan ancaman tertulis di dada, "Jangan usik kerajaan kami." Sejak itu, berita tentang Maman menghilang dari radar. Seolah terminal itu ditelan oleh kegelapan yang tak bisa ditembus cahaya hukum. Namun, semua itu akan segera berubah. Sebuah rekaman rahasia yang berisi kekejaman Maman beredar di media sosial, diunggah diam-diam oleh seseorang yang nekat mengambil gambar dari lantai 2 warung. Rekaman itu sampai ke tangan seorang pemimpin yang telah lama resah dengan kondisi rakyatnya, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Matanya memerah melihat video itu. Tangan kirinya mengepal, dan kata-kata keluar dari bibirnya pelan namun penuh bara, "Terminal itu harus diselamatkan. Maman harus ditumbangkan." Di balik jabatannya yang tenang, Deddy Mulyadi menyimpan api yang siap membakar kezaliman. Ia tahu ini bukan sekadar penertiban terminal, ini adalah perang melawan sistem ketakutan yang telah mengakar. Dan untuk perang ini, dia tak akan hanya duduk di kursi kekuasaan. Ia akan turun langsung. Ia akan mengguncang sarang preman itu dari akarnya. Pagi itu, suasana kantor Gubernur Jawa Barat terasa lebih sunyi dari biasanya. Deddy Mulyadi duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang baru saja memutar ulang rekaman kekejaman Maman Gondrong. Tangannya gemetar menahan amarah. Video itu memperlihatkan seorang pedagang asongan ditendang hingga tak sadarkan diri hanya karena menolak membayar uang lapak. Di belakang si pelaku, tertangkap jelas wajah Maman tersenyum, seolah kekuasaan di terminal itu adalah takdir yang tak bisa diganggu-gugat. Ini bukan hanya kriminal biasa, ini penjajahan terhadap rakyat kecil. Deddy menggebrak meja, membuat beberapa staf terlonjak kaget. Seorang ajudan mencoba menenangkan, namun Deddy menatap tajam. "Kau lihat ibu itu, yang dagangannya disapu bersih. Itu ibu kita semua. Kau lihat sopir itu ayah kita semua. Kalau kita diam, berarti kita sama bejatnya." Telepon selulernya berdering, sebuah panggilan dari Kapolda Jawa Barat. Deddy mengangkat tanpa ragu. "Pak Gubernur, kami juga sudah terima laporan. Maman Gondrong bukan preman ecek-ecek. Dia punya orang dalam. Kami harus berhati-hati." Namun Deddy menjawab dengan suara bergetar, "Kita sudah terlalu lama berhati-hati. Sekarang waktunya maju. Kalau Kapolda ragu, saya yang akan pimpin langsung." Sore harinya,
Ruang rapat utama di kantor gubernur dipenuhi perwira tinggi Polda Jabar, intelijen, serta pejabat daerah. Dedi berdiri di tengah ruangan dengan wajah tegas. Di tangannya, ia membawa papan besar bertuliskan, Operasi Langit Bersih Terminal Bekasi. Semua mata tertuju padanya, menunggu perintah. Kita bukan hanya akan menangkap Maman Gondrong. Kita akan mencabut akar ketakutan itu dari tanah Bekasi. Dan saya minta satu hal dari kalian, jangan takut. Seorang intel berbisik bahwa Maman memiliki informan bahkan di dalam kepolisian. Dedi tak gentar, kalau ada pengkhianat di antara kita, dia akan terungkap saat kita bergerak. Yang penting, jangan beri mereka waktu menyusun perlawanan. Strategi dibagi, ada yang akan menyamar sebagai sopir, ada yang menjadi pedagang. Kamera tersembunyi, mikrofon kecil, hingga drone pengintai disiapkan. Operasi ini bukan main-main. Di malam hari, Dedi duduk sendiri di beranda rumah dinasnya. Matanya menatap langit Bekasi yang jauh di timur. Ia teringat masa kecilnya, ketika ayahnya dulu hanya seorang tukang becak yang saban hari ditindas preman terminal. Aku janji, ya, aku takkan biarkan ada anak lain yang menangis karena ayahnya dihajar seperti dulu, bisiknya pada angin malam. Sementara itu, di terminal Bekasi, Maman Gondrong tengah duduk di warung kopi sambil tertawa keras. Besok pagi, semua angkot harus setor 2 kali lipat. Gue mau bikin pesta ulang tahun anak gue. Kalau ada yang ngelawan, kubur sekalian. Ia tak tahu, bahwa besok bukan hanya terminal yang berubah. Tapi hidupnya sendiri akan diguncang oleh badai yang ia kira takkan pernah datang. Gubernur Dedi telah memutuskan, dan ketika pemimpin sudah turun langsung ke medan perang, tak ada tempat aman lagi bagi para penguasa gelap. Roda keadilan mulai berputar, dan kali ini, takkan berhenti sampai terminal Bekasi bebas dari cengkeraman iblis bernama Maman Gondrong. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika 2 unit mobil minibus tanpa identitas meluncur pelan menuju terminal Bekasi. Di dalamnya, duduk beberapa anggota intel yang sudah menyamar sebagai sopir angkot, pedagang kaki lima, dan tukang parkir. Mereka mengenakan pakaian lusuh, berbaur sempurna dengan wajah-wajah kelelahan yang biasa menghiasi terminal itu setiap hari. Misi mereka jelas, menyusup, merekam, dan memetakan jaringan kekuasaan Maman Gondrong dari dalam. Sementara itu, Dedi Mulyadi berdiri di sebuah pos pemantauan darurat yang didirikan beberapa blok dari terminal. Ia mengenakan jaket kulit coklat dan topi, nyaris tak dikenali sebagai gubernur. Di depan layar monitor yang menampilkan gambar dari kamera tersembunyi, ia menatap dengan mata tajam. Tiap detik kita di sana adalah taruhan nyawa. Tapi rakyat tak akan pernah merdeka kalau kita hanya bicara dari balik meja, ucapnya pada petugas yang mendampinginya. Di dalam terminal, suasana sudah mulai padat. Preman-preman Maman berkeliaran seperti anjing-anjing liar yang menjaga wilayah. Salah satu intel, yang menyamar sebagai penjual rokok, dihampiri seorang preman muda bertubuh kekar. Setoran, cepat, lo baru di sini ya. Suara itu tajam seperti pisau. Sang intel menggigil, tapi mengangguk pura-pura takut sambil menyerahkan uang yang sudah disiapkan. Di balik topinya, kamera kecil merekam wajah sang preman dari jarak dekat. Tak jauh dari sana, seorang petugas penyamaran lainnya menyaksikan bagaimana seorang sopir bus dipaksa membayar 2 kali lipat dari biasanya. Ia mencatat semua nama, ciri-ciri, dan lokasi transaksi. Beberapa dari gerombolan Maman bahkan membawa senjata tajam terbuka, menyelipkannya di pinggang sambil tertawa-tawa memamerkan kekuasaan. Kamera drone yang dikendalikan dari kejauhan menangkap semua itu dari atas. Namun penyamaran itu tak berlangsung tanpa celah. Seorang anak buah Maman yang curiga mendekati salah satu intel dan menatapnya lekat-lekat. Gue kayak pernah lihat lo di tempat lain, gumamnya. Suasana menegang. Sang intel berpura-pura batuk keras dan buru-buru pergi, menyusup ke antara kerumunan. Di pos pemantauan, jantung Dedi ikut berdegup cepat. Tarik dia kalau terlalu bahaya, ucapnya cepat. Tapi suara dari earphone menjawab, belum, Pak. Saya masih bisa lanjut. Di pojok terminal, Maman Gondrong tiba dengan iringan motor besar dan 4 anak buah. Semua langsung diam, takut. Ia berdiri di tengah kerumunan, menghisap rokok dengan mata menyapu sekitar. Gue rasa ada yang gak beres di sini, gumamnya. Ia memang bukan preman bodoh. Instingnya terasa dari puluhan tahun menjadi penguasa jalanan. Periksa semua orang baru. Kalau ada yang aneh, bawa ke gudang belakang. Dedi tahu waktunya makin sempit.
Ia mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak langsung memerintahkan penggerebekan. Belum, kita belum dapat data siapa saja backingnya. Kita harus tahu seberapa dalam akar dia tumbuh, katanya tegas. Beberapa petugas tampak ragu, tapi semangat Dedi membakar semua ketakutan. Ia memimpin bukan dengan teriakan, tapi dengan keberanian yang menular. Di tengah hiruk-pikuk terminal yang kini seperti bom waktu, satu hal menjadi jelas, Maman Gondrong mulai mencium bahaya. Tapi ia tak tahu bahwa lawannya kali ini bukan hanya aparat biasa, bukan sekadar operasi rutin. Ia sedang menghadapi seorang gubernur yang membawa dendam rakyat di dadanya, dan kekuatan hukum di belakangnya. Gelombang besar sedang mendekat, dan Maman tak tahu bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang kehancurannya sendiri. Malam mulai turun perlahan saat satu persatu petugas penyamaran ditarik keluar dari terminal untuk evaluasi data. Di dalam tenda pemantauan, Dedi Mulyadi memandangi layar monitor sambil mengernyitkan dahi. Ada pola yang aneh, gumamnya. Dari rekaman yang dikumpulkan, tampak bahwa setiap transaksi setoran preman selalu berakhir di sebuah warung kopi tua di sudut terminal. Tapi bukan Maman Gondrong yang menerima uangnya, melainkan seorang pria tua yang tampak tak terlibat. Siapa dia? Tanya Dedi dengan nada curiga. Tak lama, seorang anggota intel mendekat dan membisikkan sesuatu. Kami curiga pria itu adalah penghubung. Dan, dia sering terlihat masuk ke kantor polisi sektor terminal. Dedi terdiam, matanya menajam. Kita sedang menghadapi borok lama yang lebih dalam dari yang kita kira, katanya lirih. Ketakutannya menjadi kenyataan, ada aparat yang bermain di balik layar, menjaga bisnis hitam Maman tetap hidup. Dedi langsung memerintahkan tim khusus untuk menyelidiki lebih jauh. Hasilnya mengejutkan, 2 oknum polisi berpangkat perwira diduga menjadi tameng hukum Maman Gondrong selama bertahun-tahun. Mereka menerima jatah bulanan, dan sebagai imbalannya, mereka menghapus laporan-laporan warga. Ini lebih menjijikkan dari yang saya bayangkan, ujar Dedi dengan rahang mengeras. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya soal fisik, tapi perang melawan sistem busuk. Malam itu juga, Dedi memanggil Kapolda Jawa Barat ke lokasi. Di dalam ruangan tertutup, perdebatan sengit terjadi. Kalau Anda tidak bersih-bersih dari dalam, maka saya yang akan bersihkan dengan cara saya, ujar Dedi lantang. Kapolda sempat terdiam, lalu akhirnya mengangguk. Baik, 2 perwira itu akan dicopot malam ini juga. Kita lanjutkan operasi tanpa kompromi. Kesepakatan itu menjadi titik balik. Tidak ada lagi perlindungan untuk Maman. Sementara itu, di terminal, Maman Gondrong merasakan tekanan yang tak biasa. Salah satu anak buahnya ditangkap oleh seseorang tak dikenal, malam tadi, dan hilang entah kemana. Uang setor mulai macet, sopir mulai membangkang. Bahkan tukang parkir mulai melirik ke arah Maman dengan keraguan. Ada yang bisikin mereka, ini bukan gerakan biasa, geram Maman sambil memukul meja. Ia mulai memanggil seluruh anak buahnya. Siap-siap perang, gue nggak akan jatuh tanpa perlawanan. Dedi tahu, waktu menyerang sudah dekat. Tapi ia ingin langkah terakhirnya telak. Ia mengatur skenario besar, menggabungkan intelijen, Brimob, dan Satpol PP untuk menyerbu terminal dari 3 sisi sekaligus. Ia juga mengatur agar seluruh CCTV di area hidup dan merekam sebagai bukti kuat. Bukan hanya untuk menangkap, tapi untuk mengakhiri era kekuasaan preman, katanya penuh tekad. Namun di saat semua rencana hampir sempurna, sebuah kejutan datang. Salah satu anggota tim penyamaran menghilang. Terakhir terlihat sedang memantau jalur masuk terminal, lalu sinyal komunikasi terputus. Dedi langsung bangkit dari kursinya. Kita punya sandera, katanya dengan nada datar, tapi sorot matanya penuh murka. Ia tahu, Maman Gondrong sedang menunjukkan taring terakhirnya. Tapi Dedi juga tahu satu hal, harimau terluka adalah yang paling berbahaya. Terminal Bekasi berubah menjadi papan catur, dan semua bidak telah bergerak. Tapi hanya satu raja yang akan berdiri di akhir permainan. Dan Dedi Mulyadi bersumpah, jika ia harus turun langsung ke medan paling hitam sekalipun, maka itu adalah harga yang pantas untuk kebebasan rakyatnya. Langit malam mendung menekan terminal Bekasi seperti pertanda buruk. Di balik warung kopi tua yang jadi markas rahasia Maman Gondrong, seorang anggota intel bernama Fikri diikat tangannya, wajahnya lebam, dan tubuhnya berlumur darah. Ia ditangkap setelah ketahuan menyusup terlalu jauh. Siapa yang kirim lo? Polisi, tentara, atau gubernur itu? Bentak Maman dengan mata membelalak seperti binatang buas.
Fikri hanya tertawa getir meski darah menetes dari bibirnya. "Waktumu habis, men." Ucapan itu membuat Maman naik pitam. Ia mengangkat kursi dan melemparkannya ke arah tembok, nyaris menghantam kepala Fikri. Tapi jauh di dalam hatinya, Maman mulai goyah. Ia bukan bodoh. Ia tahu bahwa Fikri bukan intel biasa. Hanya seseorang yang sangat percaya pada pimpinannya yang bisa bertahan dalam siksaan tanpa membuka mulut. "Berarti benar, gubernur itu ikut campur," gumamnya, wajahnya berubah dari marah menjadi waspada. Di pos pemantauan, Dedi Mulyadi mendapat kabar sandera dari alat pelacak mikro yang masih aktif di rompi Fikri. Sinyalnya lemah, tapi cukup untuk melacak keberadaannya. "Dia masih hidup," kata Dedi lirih, menatap layar monitor dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bertanggung jawab. Kalau kita terlambat, nyawanya bisa melayang. Ia menoleh ke arah Kapolda. "Kita percepat penyergapan. Jangan tunggu fajar. Kita masuk malam ini." Operasi kilat pun dirancang dalam waktu 1 jam. Tim Brimob bersenjata lengkap bersiap dari 3 titik masuk terminal. Satpol PP dan Dishub berjaga untuk evakuasi warga sipil. Di tengah semua kekacauan itu, Dedi mengambil keputusan mengejutkan. Ia ikut dalam operasi penyergapan. Ini bukan soal jabatan. Ini soal tanggung jawab. Aku harus lihat sendiri bagaimana keadilan ditegakkan. Pukul 2 dini hari, gerakan dimulai. Lampu-lampu jalan sekitar terminal dipadamkan. Tim menyelinap senyap di antara bus dan angkot kosong. Sementara itu, Maman Gondrong yang merasa sesuatu tak beres mulai bersiaga. "Naikkan penjagaan, siapkan parang, samurai, golok, semua. Kita hadapi mereka sampai titik darah penghabisan," teriaknya sambil mengacungkan tangan. Sejumlah anak buahnya mulai berjaga di atap, mengintai setiap gerakan. Dalam kesunyian, tim Dedi berhasil mendekati warung kopi tempat Fikri disekap. Suara desis peluru bius menghantam 2 penjaga yang berjaga di depan. Lalu, dengan isyarat tangan, tim menyerbu masuk. "Turun, jangan bergerak," teriak salah satu anggota Brimob. Tembakan peringatan terdengar. Di dalam ruangan, Maman sudah kabur lewat pintu belakang, meninggalkan Fikri yang tergolek lemah tapi masih hidup. Dedi sendiri masuk 5 menit kemudian. Ia berlutut di samping tubuh Fikri yang terbaring dengan mata terbuka. "Saya datang, kamu selamat, nak," ucapnya pelan sambil menggenggam tangan sang intel. Tangannya gemetar. Ia bukan hanya gubernur malam itu. Ia adalah saksi hidup bahwa negara belum sepenuhnya mati. Di luar, suara tembakan dan bentrokan masih terdengar. Pertempuran belum selesai. Tapi malam itu satu hal telah berubah, rakyat, petugas, dan pemimpin akhirnya bersatu di medan yang sama. Dan walau Maman Gondrong masih berkeliaran, malam itu menjadi awal dari keruntuhan imperium gelapnya. Di benak Dedi, hanya satu kalimat yang menggema, "Aku akan mengejarnya sampai ke lubang tikus terakhir." Mentari belum menampakkan wajahnya, namun terminal Bekasi sudah seperti zona perang. Kepulan asap membubung dari sudut-sudut tempat persembunyian preman yang dibakar abis dalam penyerbuan malam tadi. Beberapa anak buah Maman Gondrong telah ditangkap, sebagian melarikan diri ke gang-gang sempit di sekitar pasar. Dedi Mulyadi berdiri di tengah terminal dengan jaket hitam dan tatapan membara. "Kita belum selesai, Maman masih di luar sana," ucapnya kepada seluruh pasukan. Di markas sementara di belakang terminal, Fikri dirawat oleh tim medis. Luka di wajahnya masih jelas, tapi ia tetap bersikeras memberikan informasi. "Saya lihat Maman kabur lewat saluran air, dia punya jalur rahasia ke daerah kumuh di belakang pasar," bisiknya lirih. Dedi mengepalkan tangan. Informasi itu menjadi kunci. Ia memerintahkan tim untuk memblokir seluruh jalur keluar masuk Bekasi, terutama daerah-daerah padat yang rawan dijadikan tempat bersembunyi. Sementara itu, Maman Gondrong berlari dalam gelap. Baju lusuhnya sudah berlumuran lumpur dan darah. Ia tahu tak bisa lagi sembunyi di terminal, maka ia menghubungi sisa pasukannya. "Kumpul semua di pasar proyek. Kita bakar semua. Kalau mereka mau perang, kita beri mereka neraka," teriaknya lewat radio komunikasi. Di matanya, kekuasaan adalah harga mati. Ia tak peduli lagi siapa yang harus tumbang. Beberapa jam kemudian, pasar proyek berubah menjadi medan perlawanan. Puluhan preman yang tersisa, lengkap dengan senjata tajam, mulai membuat kekacauan, membakar kios, mengancam pedagang, dan menghadang petugas yang mencoba masuk. Suasana mencekam. Teriakan histeris warga yang mencoba lari terdengar di mana-mana.
Polisi kesulitan masuk karena lorong sempit dan barikade kayu yang dibakar. Mereka siap mati, teriak seorang polisi sambil berlindung di balik tembok. Dedi datang di lokasi tanpa mengenakan rompi pelindung, hanya dengan tongkat kayu di tangannya. Saya janji kepada rakyat Bekasi, tidak akan ada satupun preman yang menguasai tanah ini lagi. Teriaknya dari atas mobil komando. Suaranya menggema, menembus asap dan kericuhan. Semangat pasukan kembali bangkit. Mereka mulai maju perlahan, dengan tameng dan gas air mata, menyapu setiap sudut pasar. Bentrok pecah, golok dan pentungan beradu dengan tameng dan pentungan karet. Teriakan menggema, tapi pasukan gabungan yang dipimpin langsung oleh Dedi bergerak disiplin. Satu persatu preman dilumpuhkan. Beberapa lari masuk ke gang kecil, namun sudah ada pasukan dari sisi lain yang menghadang. Maman Gondrong yang menyaksikan pasukannya tumbang satu demi satu mulai panik. Ia tak menyangka perlawanan rakyat sebesar ini. Gila, ini bukan gubernur. Ini panglima perang, gumamnya ngeri. Di tengah kekacauan, Dedi hampir terkena lemparan batu, tapi seorang anggota Brimob sigap menahannya. Gubernur, mundur. Namun Dedi tetap maju, mendekati barisan. Saya tidak bisa memimpin dari belakang. Teriaknya sambil membantu seorang pedagang tua yang terjatuh karena panik. Tindakan itu membuat seluruh pasukan makin berani. Untuk rakyat, untuk Jawa Barat, pekik mereka. Menjelang sore, pasar proyek berhasil direbut kembali. Sebagian besar preman berhasil ditangkap. Tapi Maman Gondrong, si kepala ular, belum ditemukan. Dia licin, ujar Kapolda. Tapi dia kehabisan tempat sembunyi. Dedi hanya diam, lalu menatap jauh ke langit Bekasi yang mulai cerah. Besok, kita kejar dia sampai ke lubang cacing. Demi Bekasi, demi Jawa Barat, malam turun dengan sunyi mencekam di Bekasi. Setelah pasar proyek berhasil dikuasai, Dedi Mulyadi tak tidur sekejap pun. Di ruang taktis darurat yang dibangun di halaman kantor kelurahan, ia memandangi peta bawah tanah Bekasi, sebuah jaringan tua dari zaman kolonial yang digunakan untuk saluran air, namun kini dijadikan rute pelarian oleh para preman. Maman pasti masih di bawah sana, gumamnya, menunjuk jalur yang mengarah ke kawasan Kumuh Tambun. Kapolda menyodorkan rekaman CCTV usang dari gorong-gorong bawah stasiun Bekasi. Sosok kurus berambut gondrong terekam berjalan terseok dengan kaki pincang. Tak diragukan lagi, itu Maman Gondrong. Dia menuju jalur tua yang mengarah ke perkampungan rawa. Kita harus gerak cepat. Kalau dia sampai perbatasan, kita kehilangan dia, ucap Kapolda tegas. Dedi hanya mengangguk pelan, lalu mengenakan jaket lusuh yang selalu ia pakai saat turun ke lapangan. Tim khusus bersenjata lengkap dikerahkan. Mereka memasuki gorong-gorong sempit dengan senter di kepala dan peluru di dada. Bau busuk menyengat, air hitam mengalir perlahan, dan nyamuk berdengung tak henti-henti. Dedi memimpin langsung, berjalan paling depan tanpa ragu. Kalau pemimpin tak berani masuk kegelapan, jangan harap rakyat bisa bebas dari bayang-bayang, katanya sambil menyibak sarang laba-laba di depan. Di tengah lorong basah itu, mereka menemukan jejak darah menempel di dinding beton dan sisa makanan basi. Tanda-tanda jelas bahwa Maman dan beberapa orang masih bertahan di bawah sana. Ketika mereka semakin dalam, suara langkah tergesa terdengar. Salah satu anggota polisi memberi isyarat berhenti. Detik berikutnya, lemparan bom molotov kecil menyala di air busuk, membuat api kecil berkobar dan menciptakan kepanikan. Serang balik, teriak Dedi. Tembakan peringatan dilepaskan, dan suara teriakan terdengar dari arah depan lorong. Maman Gondrong muncul sambil memegangi perutnya yang berlumuran darah. Gubernur sialan, kau pikir bisa menyingkirkan aku secepat itu? Raungnya sambil melempar linggis ke arah Dedi. Namun polisi cepat menembak ke udara, memaksa Maman mundur ke lorong paling dalam. Namun, saat ia hendak kabur melalui jalur alternatif, tanah runtuh akibat ledakan molotov sebelumnya. Maman terjebak, air gorong-gorong mulai naik perlahan. Ia panik, memanggil anak buahnya, namun mereka sudah lebih dulu lari. Dedi datang dengan langkah pasti, menatap mata Maman dari kejauhan. Berakhir sudah, Maman, terminal Bekasi bukan milikmu lagi. Ini, milik rakyat. Maman menjerit histeris, mencoba merangkak, tapi tubuhnya lemah. Polisi menangkapnya, memborgol tangan dan kakinya. Tangis dan amarah bercampur jadi satu di wajah preman yang pernah menguasai Bekasi dengan tangan besi itu. Dedi menarik napas panjang, lalu menatap langit gorong-gorong yang penuh lumpur dan keputusasaan.
Kegelapan ini tak akan menelan Jawa Barat lagi. Saat keluar dari lorong, fajar mulai menyingsing. Bekasi kembali tenang, meski sisa luka masih terasa. Tapi rakyat tahu, era ketakutan sudah berakhir. Dan di balik cahaya pagi itu, langkah Deddy Mulyadi meninggalkan jejak perlawanan yang tak akan mudah dilupakan. Berita penangkapan Maman Gondrong menyebar secepat kilat. Media lokal hingga nasional menyorot tajuk utama, preman terminal Bekasi diringkus Gubernur Deddy Mulyadi dan polisi. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi terminal Bekasi, bukan dengan rasa takut seperti sebelumnya, melainkan dengan air mata haru dan tepuk tangan kemenangan. Para sopir angkot mengibarkan bendera putih bertuliskan, Merdeka, tanda bahwa ketakutan yang selama ini menjerat mereka telah runtuh. Di antara kerumunan, seorang ibu tua menangis sambil memeluk anaknya yang baru saja berjualan gorengan tanpa dimintai setoran. Baru kali ini jualan saya nggak dirampas Maman, katanya sambil menatap ke arah terminal yang mulai dibersihkan. Para petugas kebersihan dan relawan pemuda mulai mengecat ulang tembok-tembok yang dulu penuh coretan ancaman. Aroma bensin dan ketakutan digantikan bau cat baru dan semangat kebangkitan. Di kantor Polres Bekasi, Maman Gondrong duduk lemas dengan borgol di tangan. Tak ada lagi tatapan buas atau senyum congkak. Wajahnya dipenuhi luka, bukan hanya fisik, tapi juga luka batin karena kalah dalam perang yang selama ini ia anggap mustahil dimenangkan oleh rakyat. Deddy berdiri di hadapannya, mata tajam namun tenang. Kau bisa berkuasa karena rakyat diam. Tapi ketika mereka bersatu, bahkan setan pun bisa jatuh. Maman hanya menunduk, tak ada jawaban, tak ada perlawanan. Ia tahu semuanya telah usai. Gerombolannya tercerai-berai, beberapa ditangkap, sisanya menyerahkan diri. Tak ada lagi tempat untuk sembunyi. Lorong gelap tempat mereka berkuasa telah runtuh, dan cahaya hukum sudah menelanjangi seluruh aibnya. Untuk pertama kalinya, Maman merasa ketakutan, bukan karena ancaman, tapi karena penyesalan yang datang terlambat. Malam itu, Deddy Mulyadi kembali berdiri di depan warga terminal Bekasi. Dengan suara lantang ia berkata, terminal ini bukan tempat kekuasaan preman, tapi tempat rakyat mencari nafkah. Jangan pernah biarkan kejahatan tumbuh karena kita diam. Mari kita jaga bersama, karena keadilan tidak cukup hanya ditegakkan, ia harus dijaga setiap hari. Suara tepuk tangan menggema, mengguncang tembok-tembok terminal yang dulu sunyi oleh ketakutan. Seorang bocah kecil naik ke panggung darurat, memberi salam hormat pada Deddy. Terima kasih Pak Deddy, sekarang saya bisa jualan es lilin lagi tanpa dikejar-kejar preman, ucapnya polos. Deddy tersenyum, lalu memeluk bocah itu. Tangisan pelan pecah dari kerumunan, bukan tangis sedih, tapi tangis kemenangan rakyat kecil yang selama ini tertindas. Namun Deddy tahu perjuangan belum selesai. Terminal Bekasi hanyalah satu dari sekian tempat yang dikuasai oleh jaringan preman. Masih ada titik-titik gelap lainnya di Jawa Barat yang menunggu diterangi. Tapi malam itu, ia membiarkan dirinya menikmati sejenak harapan yang baru tumbuh. Sebuah awal dari babak panjang perjuangan membasmi kezaliman. Saat langit Bekasi mulai dipenuhi cahaya lampu dan harapan baru, Deddy menatap bintang-bintang. Di dadanya, semangat tak pernah padam. Selama aku hidup, tak akan kubiarkan rakyatku hidup dalam bayang-bayang premanisme, bisiknya pelan. Dan dengan langkah tegap, ia bersiap untuk pertempuran berikutnya. Kemenangan di terminal Bekasi belum genap seminggu, namun bayang-bayang gelap mulai menyelinap dari pinggiran kota. Di sebuah rumah kumuh di pinggiran Tambun, sekelompok pria bertato berkumpul. Mereka adalah sisa-sisa gerombolan Maman Gondrong yang berhasil kabur saat penggerebekan. Dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar dan berkepala pelontos bernama Ujang Serigala, mereka bertekad membalas kekalahan yang dianggap sebagai penghinaan bagi dunia preman. Deddy Mulyadi harus bayar, geram Ujang sambil membanting botol. Tatapan matanya merah menyala, wajahnya penuh dendam. Maman sahabat gue, udah kayak saudara. Dia dipermalukan di depan rakyat. Kita nggak bisa tinggal diam. Suasana menjadi panas. Senjata tajam dan pentungan mulai dibagikan. Target mereka bukan hanya Deddy, tapi juga keluarga sopir, pedagang, dan warga yang mendukung pembersihan terminal. Sementara itu, Deddy yang sedang berada di kantor gubernur menerima laporan intelijen dari Kapolda Jawa Barat. Pak Deddy, kami deteksi pergerakan kelompok preman baru yang diduga kuat berencana melakukan aksi balasan. Mereka lebih brutal, dan tak segan mengorbankan warga sipil. Wajah Deddy mengeras.
Ia menatap peta besar Jawa Barat di depannya. Mereka pikir kita akan takut. Tidak, ini justru saatnya kita bersihkan Jawa Barat sampai ke akar-akarnya. Hari itu juga, Dedi menggelar rapat darurat dengan jajaran tertinggi kepolisian Jawa Barat. Kita tidak boleh hanya memadamkan api. Kita harus cabut sumber apinya. Suaranya tajam, namun tetap tenang. Ia memutuskan membentuk satuan khusus gabungan antara polisi, TNI, dan relawan masyarakat yang diberi nama Pasukan Putih. Mereka akan menyisir kantong-kantong kekuasaan preman di seluruh Bekasi dan sekitarnya. Di malam yang sama, Ujang Serigala dan anak buahnya menyerbu sebuah pos keamanan baru di sekitar Terminal Bekasi. Mereka membakar fasilitas, melukai 2 petugas, dan meninggalkan pesan dengan darah, "Kita belum selesai." Aksi itu memicu ketakutan baru. Warga yang sempat tersenyum lega kini kembali diliputi cemas. Anak-anak tak lagi berani keluar malam, dan para sopir kembali menghidupkan mesin dengan perasaan was-was. Namun Dedi tak tinggal diam. Ia langsung terjun ke lokasi kejadian, menemui warga, dan meyakinkan mereka. "Ini bukan akhir, ini hanya ujian. Tapi saya berjanji, siapapun yang berani menyakiti rakyat Jawa Barat, akan saya kejar sampai ke lubang semut." Kata-katanya menyulut semangat baru. Para relawan mulai berjaga malam, warga kembali memegang tongkat ronda, dan pasukan putih menyebar ke seluruh sudut kota. Ujang Serigala semakin geram melihat kekompakan rakyat. Dia pikir rakyat bisa lindungin dia selamanya. "Kita serang dari dalam." Ia mulai menyusupkan anak buahnya ke pasar-pasar, terminal lain, bahkan tempat ibadah, untuk mengacau dan menciptakan ketakutan tersembunyi. Tapi Dedi dan timnya telah belajar. Mereka tak lagi hanya memburu preman jalanan, tapi juga strategi licik di balik layar. Malam menjelang, langit Bekasi kembali mendung. Tapi bukan mendung ketakutan, melainkan pertanda bahwa badai akan segera datang. Dan di tengah badai itu, Dedi Mulyadi berdiri tegak, siap menghadapi gelombang terakhir dari kekuasaan premanisme. Pertarungan belum usai, babak pamungkas telah mendekat. Malam itu, suasana Bekasi terasa tegang. Pasukan putih yang dipimpin Dedi Mulyadi bergerak cepat, menyisir wilayah persembunyian kelompok Ujang Serigala. Berbekal data intelijen dan dukungan penuh masyarakat, mereka menyerbu secara serentak. Suara sirine dan tembakan peringatan menggema di lorong-lorong gelap yang selama ini menjadi markas para preman. Namun, tekad pasukan lebih kuat daripada ketakutan yang pernah menguasai kota ini. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit, Ujang Serigala berusaha melawan habis-habisan. Ia tahu, jika ia kalah, artinya kekuasaan kegelapan yang dibangun dengan darah dan ketakutan selama bertahun-tahun akan runtuh. Tapi Dedi, dengan ketenangan luar biasa, memimpin pasukannya maju, setiap langkah diiringi semangat keadilan yang membara. Di saat genting, suara Dedi menggema, "Bekasi harus bersih, dan kita yang akan membersihkannya." Pertarungan itu bukan sekadar fisik. Ini adalah perang moral antara ketakutan dan keberanian, antara kezaliman dan harapan. Masyarakat yang sempat tertindas kini berdiri bersama Dedi, ikut mengawasi, melaporkan, dan memastikan para preman tidak lagi punya ruang bernafas. Anak-anak bisa tertawa kembali di jalanan, para pedagang berjualan tanpa rasa was-was. Bekasi mulai bernapas lega. Setelah beberapa jam pertempuran, Ujang Serigala akhirnya tertangkap. Wajahnya yang dulu menakutkan kini penuh luka dan penyesalan. Ia tak bisa berkata apa-apa saat dihadapkan pada Dedi yang berdiri tegak, membawa wajah kemenangan rakyat. "Ini bukan hanya kemenangan kita, tapi kemenangan untuk seluruh Jawa Barat. Keadilan tak akan pernah mati," ujar Dedi dengan suara tegas dan penuh harap. Penangkapan Ujang menjadi simbol berakhirnya kekuasaan premanisme di Bekasi. Para anggota gerombolan lainnya menyusul ditangkap atau menyerah. Terminal Bekasi perlahan berubah menjadi tempat yang ramah, penuh warna dan aktivitas positif. Pemerintah daerah bersama warga bekerja sama membangun kembali fasilitas umum, memastikan keberlanjutan keamanan dan kesejahteraan. Dedi Mulyadi berdiri di tengah terminal, melihat ke arah masa depan yang cerah. "Ini baru permulaan," katanya pelan. "Kita harus terus waspada dan menjaga agar Bekasi tetap damai. Setiap warga adalah penjaga kota ini." Pesan itu menjadi motivasi bagi seluruh warga untuk tidak pernah lagi membiarkan kegelapan merajalela. Dalam waktu dekat, Dedi berencana memperluas operasi ke wilayah-wilayah lain yang masih rawan. Bersama polisi dan masyarakat, ia bertekad menciptakan Jawa Barat yang bebas dari jeratan premanisme.
Ia percaya, dengan kebersamaan dan keberanian, mustahil keadilan tidak menang. Karena setiap perjuangan, seberat apapun, akan berbuah manis di akhir. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Bekasi menyambutnya dengan harapan baru. Di bawah sinar matahari pagi itu, wajah-wajah lelah namun penuh semangat menatap masa depan. Dedi Mulyadi tahu, keadilan kini tidak hanya menjadi kata, tapi nyata di tengah rakyat yang ia cintai. Dan dengan itu, babak baru pun dimulai. Pasca penangkapan Ujang Serigala dan runtuhnya kekuasaan Maman Gondrong, suasana Bekasi memang berubah. Namun, di balik euforia kemenangan, ada kekosongan kekuasaan yang mulai dirasakan. Para preman kelas bawah dan pengikut yang tersisa berusaha mengambil alih lahan kekuasaan yang dulu dikuasai gerombolan Maman. Suara bisik-bisik kekacauan mulai muncul di sudut-sudut kota, membawa ancaman baru bagi keamanan warga. Dedi Mulyadi, yang kini semakin mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan aparat, tak membiarkan situasi ini berlarut. Ia memanggil kembali pasukan putih dan jajaran kepolisian untuk mengantisipasi perang antar kelompok preman baru. Kita harus waspada, jangan sampai kekosongan ini dimanfaatkan untuk membangun kerajaan baru yang lebih berbahaya, katanya tegas dalam rapat koordinasi. Di sisi lain, beberapa mantan anggota gerombolan Maman mulai menyusun strategi. Mereka bersekongkol dengan preman dari daerah lain, membentuk aliansi rahasia yang tujuannya merusak stabilitas Bekasi dan merebut kembali posisi yang hilang. Konflik yang selama ini tersembunyi mulai meletus menjadi bentrokan kecil, tapi cukup mengguncang ketenangan yang baru saja terwujud. Masyarakat pun mulai merasa khawatir. Pedagang di pasar dan sopir angkutan umum kembali was-was saat malam tiba. Namun, semangat Dedi dan pasukan putih tak surut. Dengan dukungan penuh dari warga, mereka terus menggelar patroli dan operasi penertiban. Kegiatan positif dan program pemberdayaan warga juga digencarkan untuk mengikis akar kekuasaan preman yang selama ini kuat. Suatu malam, Dedi mendapat laporan adanya pengiriman senjata dan logistik ke salah satu gudang di pinggiran Bekasi. Ia segera mengerahkan tim khusus untuk melakukan penggerebekan. Dalam operasi itu, mereka menemukan bukti kuat keterlibatan kelompok preman baru yang mencoba bangkit kembali. Penangkapan besar-besaran pun dilakukan, mematahkan niat kelompok tersebut. Namun, Dedi menyadari, peperangan melawan premanisme bukan hanya soal menangkap dan menindak. Ada soal pemulihan sosial yang lebih panjang. Kita harus membangun kepercayaan, memberi alternatif kehidupan yang lebih baik bagi generasi muda, agar mereka tidak terjerumus ke dalam kekerasan, ujarnya pada sebuah forum komunitas. Lambat laun, melalui kerja keras dan sinergi antara pemerintah, polisi, dan masyarakat, Bekasi mulai pulih lebih kokoh. Program-program pendidikan dan pelatihan kerja diluncurkan, mengurangi potensi rekrutmen preman baru. Rasa aman mulai terasa kembali, meski kewaspadaan tetap tinggi. Dedi Mulyadi menatap malam dari ruang kerjanya, dengan tekad bulat. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Bekasi harus menjadi contoh bagaimana keberanian dan persatuan bisa mengalahkan kegelapan. Kami tidak akan pernah mundur. Kata-kata itu menjadi janji yang menggema di hati semua yang mendukung perubahan. Setelah operasi besar yang menggagalkan upaya kelompok preman baru bangkit, Bekasi tampak mulai tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ancaman datang dari sisi yang tak terduga, pengkhianatan dari dalam. Seorang anggota pasukan putih yang dipercaya diam-diam bersekongkol dengan preman lama, memberi informasi rahasia demi keuntungan pribadi. Pengkhianatan ini membuat Dedi Mulyadi dan jajaran kepolisian terpukul. Dedi merasakan betapa rumitnya perang melawan premanisme bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga tentang menjaga integritas dan kepercayaan dalam barisan sendiri. Ia mengumpulkan seluruh komandan pasukan putih dan memberi peringatan keras, siapapun yang berkhianat akan kami tindak tanpa pandang bulu. Keamanan Bekasi ada di tangan kita semua. Sementara itu, pengkhianat tersebut menggunakan informasi untuk mengatur serangan mendadak ke pos-pos patroli dan memancing kekacauan. Serangan ini hampir membuat pasukan kehilangan kontrol, tapi berkat kesiapsiagaan dan semangat juang anggota yang lain, serangan bisa dipatahkan dengan korban minimal. Namun, rasa curiga dan ketegangan menyelimuti pasukan putih. Dalam suasana mencekam itu, Dedi melakukan penyelidikan rahasia untuk mengungkap siapa dalang di balik pengkhianatan tersebut. Ia pun menggandeng beberapa anggota polisi senior yang dapat dipercaya, membentuk tim kecil yang bekerja di bawah radar. Ketegangan di tubuh pasukan meningkat, karena setiap gerakan diawasi dengan ketat.
Di sisi lain, masyarakat mulai khawatir dengan berita-berita yang beredar, takut kalau kembalinya kekacauan berarti mereka harus kembali hidup dalam ketakutan. Namun, Dedi berulang kali turun ke lapangan, memberi motivasi kepada warga dan menegaskan bahwa keamanan tetap terjaga. Kami tidak akan membiarkan Bekasi jatuh ke tangan para pengacau, tegasnya. Konflik internal ini memuncak saat pengkhianat berhasil dicinduk dalam operasi tertutup. Pengakuan dan bukti yang ditemukan mengungkap jaringan rahasia yang lebih luas, melibatkan beberapa tokoh bayangan yang selama ini berusaha mengacau. Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi para preman yang ingin menguasai kembali Bekasi. Dengan penegakan hukum yang tegas, Dedi dan pasukan putih membuktikan bahwa keberanian dan kepercayaan adalah kunci utama dalam melindungi rakyat. Meski begitu, mereka tahu tugas belum selesai. Ancaman baru dan tantangan lain akan selalu datang, menuntut kesiapan dan persatuan yang tak pernah pudar. Dedi menatap ke depan dengan mata penuh tekad. Ini bukan hanya perang melawan preman, tapi juga melawan korupsi, pengkhianatan, dan segala bentuk kejahatan yang mengancam masa depan Bekasi. Kita harus bersama, kuat, dan tak tergoyahkan. Suaranya menggetarkan hati semua yang hadir, menjadi janji abadi bagi keadilan. Setelah pengkhianat di pasukan putih berhasil ditangkap, suasana di Bekasi sejenak mereda. Namun Dedi Mulyadi tahu, ketenangan ini hanyalah tirai tipis yang menutupi ancaman yang jauh lebih besar. Beberapa tokoh bayangan yang sebelumnya bersembunyi mulai bergerak perlahan, membangun jaringan baru yang jauh lebih rapi dan berbahaya. Mereka tak hanya mengandalkan kekerasan fisik, tapi juga permainan politik dan ekonomi gelap untuk menguasai terminal dan sekitarnya. Dedi dan jajaran kepolisian pun mengintensifkan operasi intelijen. Setiap informasi kecil diperhatikan dengan seksama, apalagi laporan-laporan dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan mulai bermunculan. Namun, jaringan baru ini juga lihai menyembunyikan jejak, membuat pasukan keamanan harus bergerak sangat hati-hati agar tidak terjebak perangkap. Salah satu sumber terpercaya melaporkan ada pertemuan rahasia di sebuah gudang tua di pinggir kota. Dedi memerintahkan pengintaian intensif dan mengerahkan tim khusus untuk menyergap. Namun, sebelum tim sampai, gudang itu sudah kosong, hanya menyisakan peralatan yang terbengkalai dan pesan singkat yang menantang, "Kalian hanya bisa menundukkan kami sebentar. Kami akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya." Pesan itu menjadi peringatan keras. Dedi sadar ini bukan hanya soal preman Bekasi, tapi pertarungan melawan kekuatan gelap yang menjalin akar di berbagai sisi kehidupan masyarakat. Ia pun bertekad menggandeng lebih banyak elemen, mulai dari tokoh masyarakat, pengusaha, hingga pemuda kreatif, untuk bersatu dalam perlawanan ini. Kegelisahan warga semakin nyata, terutama para pedagang kecil yang mulai merasakan tekanan dari kelompok baru yang mulai mengintimidasi untuk menguasai lahan usaha mereka. Dedi turun langsung mengunjungi mereka, mendengarkan keluhan dan memberi semangat. Bekasi bukan milik preman, tapi milik kita semua. Kita harus bangkit bersama, katanya penuh keyakinan. Di balik layar, para tokoh bayangan itu mulai menggerakkan jaringan pengaruh ke pejabat-pejabat tertentu untuk melemahkan langkah Dedi. Namun, Dedi tetap teguh dan menguatkan moral timnya. Ia tahu, perang ini bukan soal kemenangan cepat, tapi ketahanan dan kesabaran untuk mengubah Bekasi menjadi tempat yang lebih baik. Malam itu, di ruang kerjanya yang sederhana, Dedi menatap foto keluarga dan warga Bekasi. Ia tahu perjuangan ini melelahkan, tapi juga penuh makna. "Aku akan lawan sampai titik darah penghabisan. Bekasi harus bersih, untuk anak cucu kita," gumamnya lirih, sambil menyiapkan strategi berikutnya. Ketegangan di Bekasi semakin memuncak ketika Dedi Mulyadi mendapat informasi dari sumber rahasia bahwa kelompok bayangan yang selama ini mengacaukan wilayah itu berencana melancarkan serangan besar-besaran ke pos-pos pengamanan pasukan putih. Rencana itu diperkirakan akan mengguncang stabilitas keamanan yang selama ini susah payah mereka jaga. Dedi segera mengumpulkan seluruh komandan untuk merancang strategi pertahanan terbaik. Dengan penuh kewaspadaan, pasukan putih meningkatkan patroli di seluruh sudut terminal dan kawasan rawan. Namun, serangan yang datang tak terduga bukan hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga serangan psikologis melalui intimidasi dan ancaman terhadap keluarga para anggota pasukan. Ini membuat tekanan mental bertambah berat, bahkan beberapa anggota mulai goyah. Dedi tak tinggal diam, ia mengunjungi keluarga anggota pasukan putih, memberikan dukungan dan jaminan keamanan. "Kalian adalah pahlawan Bekasi,"
Saya akan pastikan keluarga kalian juga terlindungi, ucapnya tegas. Semangat itu menyulut kembali keberanian pasukan yang mulai ragu, memperkuat tekad mereka untuk bertahan. Di tengah persiapan menghadapi serangan, Dedi mendapat kabar mengejutkan, salah satu tokoh kunci jaringan bayangan ternyata adalah pejabat yang selama ini dianggapnya loyal. Pengkhianatan ini membuatnya marah dan kecewa, namun sekaligus memberinya motivasi untuk lebih gigih membongkar seluruh jaringan tersebut. Serangan pun dimulai malam itu. Sekelompok preman bersenjata menyerbu beberapa pos patroli secara serentak. Perkelahian sengit terjadi, suara tembakan dan teriakan memenuhi udara. Namun pasukan putih yang sudah dipersiapkan dengan matang berhasil menahan serangan, memukul mundur para preman dengan kerugian besar di pihak mereka. Usai pertempuran, Dedi memimpin evaluasi lapangan. Kita harus lebih solid dan waspada. Musuh kita licik dan akan terus mencoba mengganggu ketenangan Bekasi. Tapi ingat, kita punya rakyat yang mendukung kita, katanya menegaskan, menumbuhkan rasa persatuan di antara anggota pasukan. Malam itu, di tengah keheningan, Dedi duduk sendiri merenung. Pengkhianatan dan serangan brutal membuatnya sadar, perjuangan ini bukan hanya soal menumpas preman, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan menguatkan hati. Ia tahu, Bekasi masih jauh dari kata aman, tapi langkah mereka kini mulai terlihat hasilnya. Dengan tekad baru, Dedi menatap ke langit malam yang gelap, berbisik, ini bukan akhir, tapi awal dari kemenangan kita. Bekasi harus bebas dari cengkeraman para penguasa gelap. Aku siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah serangan brutal yang hampir menggoyahkan pasukan putih, semangat juang Dedi Mulyadi dan seluruh tim justru semakin membara. Mereka tahu musuh semakin putus asa, tapi itu artinya bahaya akan semakin mengintensifkan taktiknya. Dedi memimpin rapat strategis, membagi tugas dengan lebih detail, dan menegaskan bahwa setiap anggota harus saling menjaga dan tidak ada ruang untuk kelalaian. Dedi juga berinisiatif mengajak tokoh masyarakat dan para pemuda setempat untuk membentuk barisan baru bernama Pahlawan Bekasi, yang akan membantu memperkuat pengawasan serta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Inisiatif ini membuat masyarakat mulai bangkit dari ketakutan dan ikut merasakan tanggung jawab atas keamanan wilayah mereka. Di sisi lain, kelompok bayangan merasa tekanan makin berat. Mereka mulai menggunakan cara yang lebih kejam, termasuk menyebarkan ketakutan lewat serangkaian pembakaran kecil di pasar-pasar dan gang-gang sempit. Bekasi yang semula sudah mulai nyaman kembali merasakan panasnya ancaman yang mengintai. Namun, Dedi tetap tegar. Ia sering turun langsung ke lapangan, menguatkan semangat warga dan anggota pasukan. Jangan biarkan mereka menguasai rumah kita sendiri, katanya dengan suara tegas yang menggema. Kehadirannya menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi banyak orang. Salah satu anggota pasukan putih, bernama Rian, menunjukkan keberanian luar biasa saat menghadang serangan mendadak dari gerombolan preman yang menyasar sebuah sekolah dasar. Berkat keberanian Rian, banyak anak berhasil diselamatkan dan kerusakan bisa diminimalisir. Keberanian Rian menjadi cerita heroik yang menginspirasi warga Bekasi. Namun, di balik keberhasilan itu, Dedi mengetahui bahwa kelompok musuh juga mulai membentuk aliansi dengan preman dari daerah lain, berusaha memperkuat jaringan dan mengobarkan kekacauan yang lebih besar. Informasi ini membuat Dedi semakin waspada dan segera mempersiapkan operasi besar yang akan menentukan nasib Bekasi. Dengan strategi yang matang dan dukungan masyarakat, Dedi mengorganisir pasukan untuk melakukan serangan balik yang terencana, menyasar markas utama kelompok bayangan. Ini saatnya kita tunjukkan bahwa Bekasi tidak bisa lagi dikuasai oleh kekerasan dan ketakutan, tegas Dedi, matanya menyala penuh tekad. Malam itu, api perlawanan membara di hati setiap orang yang ingin Bekasi bebas dari cengkeraman para preman. Perang belum usai, tapi harapan dan keberanian mereka menjadi cahaya yang tak akan pernah padam. Malam itu, pasukan putih bersama Pahlawan Bekasi bergerak dalam diam, menyusup ke markas utama kelompok bayangan yang selama ini menjadi sarang kejahatan di Bekasi. Semua persiapan sudah matang, taktik serangan dilatih berulang kali, dan setiap anggota memahami peran mereka dengan jelas. Dedi Mulyadi memimpin langsung operasi ini, menatap tajam ke arah gerbang markas yang gelap. Ketegangan memenuhi udara saat mereka bergerak maju, hati-hati menghadapi segala kemungkinan jebakan dan pengkhianatan. Namun, di balik kegelapan, mereka menemukan bahwa musuh sudah bersiap dengan pasukan bersenjata lengkap. Pertempuran sengit tak terhindarkan, suara tembakan dan teriakan mengoyak malam Bekasi yang biasanya tenang.
Dedi memerintahkan agar fokus pada titik lemah musuh yang telah diidentifikasi lewat intelijen. Dengan koordinasi sempurna, pasukan mulai merangsek masuk ke dalam markas, mematahkan barisan lawan satu persatu. Keberanian dan disiplin menjadi kunci utama dalam melancarkan serangan yang terorganisir ini. Di tengah baku tembak, Dedi menghadapi sosok Maman Gondrong yang muncul di hadapannya. Tatapan keduanya membara, seolah membawa beban seluruh perjuangan ini. Perkelahian fisik pun terjadi, bukan sekadar adu kekuatan, tapi juga simbol pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang telah berlangsung lama. Pasukan putih berhasil merebut kendali markas satu persatu, membuat gerombolan Maman terdesak dan panik. Keberhasilan ini menimbulkan euforia, tapi Dedi tetap menahan diri agar fokus tidak pecah. Ia tahu, ini baru permulaan dari proses panjang membangun kembali Bekasi yang aman dan damai. Dalam keadaan kacau, banyak anggota gerombolan memilih kabur, namun tak sedikit yang berhasil ditangkap dan dibawa ke pihak berwajib. Penangkapan besar ini menjadi pukulan telak bagi jaringan kejahatan di Bekasi, memberikan momentum